Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya Susi Punjabi sudah berada di seberang Masjid Jagabayan untuk menemui Abah Sofwan bersama Kakak Fitri. Kami akan berziarah ke makam Pangeran Banten yang letaknya sangat tersembunyi dan jarang diketahui halayak ramai. Seperti ini dia lokasinya di antara gedung-gedung yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia makam Pangeran Banten, seorang waliullah penjaga Masjid Jagabayan pertama kali. Sebelum bertawasul, Abah Sofwan bermunajat kepada Sohibul Wilayah dan Sohibul Makan yang tujuannya minta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah tawasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sengaja berziarah ke makamnya Syekh Pangeran Banten yang dulu yang memelihara Masjid Jagabayan sebelumnya dari kakek-kakek saya. Mudah-mudahan dengan wasilah ziarah ke Pangeran Banten apa yang dihajatkan di dalam perjalanan kita mudah-mudahan berhasil. Dengan wasilahnya Pangeran Banten waliullah dari keturunan Syekh Maulana Hasanuddin Banten, saya sebagai cucu-cucunya mudah-mudahan memaafkan pada diri kami karena kami banyak kesalahan, banyak dosa. Mudah-mudahan Allah memberikan maafnya kepada kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliullah Pangeran Banten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa jami'i sahabati wa khalawati wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nafsu khasatan ila hadrati Nabiyullah Khidir wa Nabiyullah Ilyas wa nafsu khasatan ila hadrati Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. وأنا خاصة إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في خدمة وقوات الرسول يا مولانا يا رب العالمين من لدن آدم إلى قيام الساعة. وأنا خاصة إلى حضرة الشيخ شريف هداية الله من يكتب وأنا خاصة حضرة الشيخ Zatul Kafi wa nafsu khasatan ila hadratin mab'usan kan Tirwandirang Pangeran Cakrabuana wa nafsu khasatan ila hadratin Syekh Maulana Hasanuddin Banten wa nafsu khasatan ila hadratin Syekh Maulana Yusuf Banten wa nafsu khasatan ila hadratin Syekh Nawawi Banten wa nafsu khasatan ila hadratin Masratu Fatimah Gandasari wa nafsu khasatan ila hadratin Masratu min al-Bayyati Tujubadah.
ببركتهم وكرامتهم نسألك السلام والشفاعة والكرم والبركة في حاجاتنا ثبت إيماننا سلمنا خالصنا افتح لنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oh ya Bah, tadi kan kita udah ziarah ke makamnya Pangeran Banten ya. Iya betul. Sama ini udah kedua kali ya kita datang ke sana kan. Minggu lalu sama tadi kita sambil bersihin makam Pangeran Banten. Nah, sebenarnya itu Pangeran Banten itu siapa, Bah? Kok itu tempatnya itu kayaknya kurang Tahu-tahu terawat ada di, ya? Iya, tahu-tahu ada di situ aja ya. Jadi menurut hikayat orang tua, sewaktu Kesultanan Banten Syekh Maulana Hasanuddin zaman itu waktu masih dalam pergolakan dengan Belanda gitu ya, ada salah seorang pengikutnya yang setia, katakanlah abdi dalamnya dari Syekh Maulana Hasanuddin, mengutus istilahnya gitu untuk pergi ke Cirebon meminta bantuan istilahnya kepada Syekh Syarif Hidayat dalam situasi keadaan pergolakan. Setelah itu Syekh Syarif Hidayat memberikan rekomendasi kepada utusan dari Syekh Maulana Hasanuddin tersebut yang dinamakan terkenalnya Ki Geden Banten atau Pangeran Banten. Kenapa sih disebutnya Pangeran Banten atau Ki Geden Banten? Karena beliau ini seorang jawara dari Banten. Oh, jawara. Jadi yang disebut namanya Ki Geden itu yang ada di daerah Cirebon itu semuanya orang jawara pengabdi setianya dari kesultanan atau kerajaan gitu. Nah, setelah itu Syekh Syarif memerintahkan supaya beliau ini tinggal di Cirebon aja. Masalah pemerintahannya biar nanti diutus lagi dari Cirebon ke Banten. Masalah apa gitu ya nggak tahu lah, dalam istilah wasiat apanya, nasihat tua gitu. Nah, di situ. Nah, setelah itu Pangeran Banten itu ditugaskan untuk memelihara atau mengawasi daerah kekuasaan Jagabayan yang sekarang kan istilah tanah Jagabayan kan istilahnya luas, zaman dulu waktu itu kan luas, nggak tahu beberapa puluh hektar lah gitu. Nah, setelah itu dia mengabdi di Masjid Jagabayan. Setelah mengabdi Masjid Jagabayan istilahnya sampai nggak tahu beberapa puluh tahun lah gitu. Nah, setelah itu datang lagi karena beliau udah tua gitu. Tua, ya. Ada utusan lagi dari Pangeran Galuh. Oh, Pangeran Galuh. Iya, dari Pangeran Galuh itu yaitu dari kakek buyutnya Abah yang pernah ada di situ. Setelah Pangeran Banten wafat, diteruskan perjuangannya
dengan kakek-kakek atau buyutnya Abah dari Pangeran Galuh yang namanya, yang sebut sajalah Pangeran Somabrata kan gitu. Kakek buyutnya Abah. Iya, dari kakek buyutnya Abah yang cikal bakalnya dari kerajaan Galuh. Begitu ceritanya sampai sekarang, istilahnya setelah dimakamkan di situ di Jalan Karanggetas dekat masjid. Nah, mungkin waktu dulu sih jalannya juga istilah masih jalan setapak ya, Jalan Karanggetas juga, jadi perasaan antaranya masjid dengan seberang Jagabayan itu terlalu dekat lah, makanya karena jalan setapak, belum ada gedung, belum ada apa kan. Sekarang aja istilah terisolasi karena adanya gedung-gedung toko, jadi perasaan itu terasingkan yang gitu. Cuman hanya beberapa orang tua-tua aja dulu yang mengenal bahwa di situ ada makamnya Pangeran Banten gitu. Setelah itu istilahnya generasi dari kakek Abah istilahnya tuh nggak ada yang mau, istilahnya apa ya, nggak ada yang mau ini ngurusin gitu, jadi kayak terbengkalai gitu. Makanya waktu kita datang itu bener-bener dalam suram banget, keadaan kotor banget gitu. Kelihatan terawat ya. Makanya tadi kita ke situ sekalian ngebersihin gitu. Ya alhamdulillah dengan tergugahnya dari saudara-saudara kami ini, istilahnya Mbak Susi, itu saya Fitri, dan saya sendiri punya inisiatif untuk membersihkan makamnya Syekh Pangeran Banten yang banyak sampah-sampahnya gitu. Alhamdulillah sekarang ya bersih lah gitu. Mudah-mudahan kelanjutannya kami bisa merawat dan memperbaiki kekurangan-kekurangan apa yang ada di makamnya Pangeran Banten. Apa sih tujuan dari kita istilahnya membuang-buang waktu, membuang-buangkan istilahnya materi untuk hanya sebuah makam? Jadi kita ini masih perlu, sangat perlu sekali dengan barokahnya para wali. Benar-benar. Apa sih yang namanya barokah itu? Dari keberkahan Allah yang meridhoi siapapun orangnya yang mencintai wali-wali saya, kata Allah itu akan saya kasih sayang lagi dan akan saya berikan permintaannya. Karena apa? Kalau kita hanya sekedar meminta kepada Allah itu istilahnya kitanya kelas orang apa kan gitu. Orang kita masih banyak dosa, masih banyak inilah kerudan. Lain halnya dengan para wali-wali, khususon kalau para wali-wali itu kalau udah kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya udah nggak mikirin dunia, nggak mikirin apalah, pokoknya selalu istilahnya ingat dengan Allah. Makanya segala pengucapan daripada wali itu istilahnya bukan sakti namanya ya, bukan diturutin sama Allah kan gitu. Jadi bukan karena saktinya para wali itu minta dengan sekejap mata dikabul, itu bukan sakti namanya. Tapi Allah sudah meridhoi, sudah memberikan apapun doanya wali tersebut langsung diberikan, yang ada di dunia maupun apa yang ada di akhirat. Makanya kita itu minta sama Allah itu minta barokah dengan karomahnya, minta pertolongannya para nabi-nabi,
minta syafaatnya pada nabi-nabi, pertolongan ya, syafaat tuh kan Iya, gitu. makanya kita suka syafaat dari Nabi Muhammad kan gitu ya. Yang terutama minta pertolongan dan syafaat itu kita semoga tetap iman Islam dalam keadaan mati husnul khotimah. Kalau kita sering mendoakan istilahnya ya Allah gitu, mudah-mudahan wali Allahmu ini diberi keleluasan yang lebih besar gitu. Insya Allah istilahnya nyampe kepada wali tersebut, dan walinya juga istilahnya berterima kasih siapa yang mendoakan saya kan gitu. Insya Allah akan saya doakan lagi, karena para wali-wali itu istilahnya hanya mati itu hanya jasadnya saja. Yang namanya karomah dengan barokahnya itu masih tetap ada. Ya contohnya udah banyak karomahnya para wali itu, istilahnya jasadnya sudah meninggal tapi kok bisa menghidupin orang hidup, masih mengasih rezeki kepada orang yang hidup. Itu karena si wali tersebut, contohnya kayak Syekh Syarif gitu. Syekh Syarif itu dia berdoa, ya Allah siapapun yang berkunjung atau dia bertawasul dengan saya, mudah-mudahan diberikan apa yang mereka hajatkan gitu. Kalau kita istilahnya pertama kali kalau bertawasul istilah ziarah ke para wali itu yang diutamakan salimna kholisna dulu. Apa itu artinya, Pak? Salimna itu berilah keselamatan pada kami. Kholisna, berikanlah kelapangan, keikhlasan dalam hati saya itu nggak ada perkara yang neko-neko. Kholisna itu berkaitan dengan pemikiran. Jadi kita makanya tidak punya pikiran yang enggak lah gitu. Nah itu. Aghfir lana, semoga Allah memberikan ampunan kepada kami ini. Iftah lana ya Allah, mudah-mudahan terbukalah hati-hati kami, pemikiran kami untuk mencapai dunia dan akhiratnya. Contohnya kayak kita dikasih hidayah, itu suatu iftah lana, terbukalah hidayah. Yang tadinya jelek akan baik kan gitu. Yang tadinya seorangnya suka sirik, ya akhirnya dia sadar kan gitu. Iftah lana karena sudah terbuka, diberikan hidayahnya. Kalau belum dapat hidayah, bagaimanapun nasihat, bagaimanapun istilahnya ditempilingin, yang gak bakalan orang itu insaf. Kecuali dengan iftah lana, dengan hidayah. Tanpa kekerasan juga si hati itu akan timbul keikhlasan dengan sendirinya. Siapa yang mengikhlaskan begitu ya kecuali dari Allah kan? Segala sesuatunya yang menggerakkan Allah semua gitu. Jadi juga sebenarnya kayak ngasih tahu juga untuk yang barangkali selama ini berpikiran salah. Ya, gitu. abang berpikiran salah ini itu. Ngapain sih ziarah ke kubur minta sama kuburan? Kan kita sering denger tuh kayak gitu. Sebenarnya kita bukan minta ke kuburan buat mereka para penziarah itu. Ya mereka mah ziarah ya ziarah aja gitu. Hanya mendoakan. Hanya minta kepada Allah bagi. Adapun kalau orang berdoa dimanapun mereka tempat berada ya berdoa. Dipersilakan aja. Adanya di pohon atau di mana, kita orang berdoa nggak ada salahnya. Setiap langkah sambil berjalan sambil lari kan berdoa semua. Kalau yang namanya pekuburan kan hanya tempatnya aja kan gitu. Kayak kita tadi ya, kayak kita tadi datang ke makam, ngapain bersihin makam kayak begitu? Bukan masalah ngapain di makamnya ya kan, itu makam wali Allah yang udah nyebarin agama Islam ya kan. Udah yang disayang sama Allah, kita disayang sama Allah. Tahu
orang kita yang orang zaman sekarang, kita lebih muda, kita tahu itu makam Allah. Kalau seumpamanya kita nggak membudidayakan tempat itu, nggak ngerawat tempat itu, apa nggak kualat gitu loh. Ya sama aja kayak kita yang ngeberesin, ngurusin makam orang tua. Iya, anggap aja itu makam orang tua kakek, kita gitu ya kan sama. Apalagi itu dia wali Allah gitu loh, orang yang nyebarin agama Islam. Makanya untuk berpikiran negatif itu dihilangkan, gitu. Jadi tidak ada urusan dengan syirik atau musyrik, itu sebenarnya nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi bukan minta ke makam, bukan memuja makam, bukan seperti itu. Hanya ngurus. Istilahnya gitu. gini, Susi sendiri yang bukan orang Cirebon asli gitu, datang ke sini ngelihat makam wali gitu, makam wali penyebar agama Islam gitu ya, kayak begitu ya, melas ya, hatinya sedih kayak begitu kok. Orang udah terhimpit, nggak terurus kan? Perjuangannya iya. karena Allah, istilahnya nggak karena manusia, kan benar. Gitu ya. Betul. Makamnya sampai begitunya gitu kan. Ya sedih juga istilahnya para wali juga, istilahnya aduh tempat saya kok kayak begini, nggak ada orang yang ingat gitu. Iya, sama aja dengan kita ke ziarah ke kuburan orang tua. Orang tua begitu kok nggak pernah datang, kita nggak pernah ngebersihin. Kan orang tua sedih ya. Iya emang sedih sih. Gitu. Susi sendiri aja pertama kali datang ke situ ya minggu lalu itu kaget gitu, tempatnya kok bisa sampai sekumuh itu, sesuram itu makam wali penyebar agama Islam. Makanya kita bareng-bareng ya kak ya Gaya. Mudah-mudahan karena itu ya, kita itu mudah-mudahan Allah meridhoi dengan ziarahnya ke Pangeran Banten, karena Pangeran Banten itu istilah seorang wali kan gitu, orang yang disayang sama Allah kan gitu. Karomahnya kan masih ada barokahnya. Kayaknya gitu. Untuk sekarang dan seterusnya berpikiran positif lah gitu. Jadi jangan menilai orang kayak ini melakukan ini hal buruk, tidak, belum tentu kan gitu. Berpikiran positif, orang mau berbuat apapun, mau kemanapun dia, kita harus selalu berpikiran positif thinking lah gitu kan. Apalagi ya tadinya Susi kan datangnya itu ke Cirebon cuman niatnya itu ngevlog pariwisata, nggak taunya ketemu sama, memang ternyata Cirebon ini makamnya tempatnya para wali ya. Susi ketemu tempat yang kayak gini luar biasa gitu ya, tempat para wali nyebarin agama Islam gitu kan, ketemu makam wali di sini, makam wali di sana gitu kan, istilahnya tempat yang lain terawat gitu ya kan, kayaknya kalau ngeliat yang satu ini itu ya kan, kayak gitu kan, Wali Songo itu kan kasihan, sama aja dengan pejuang sebenarnya. Dia pejuang karena dia penyebar agama. Apalagi Susi tuh kalau datang kemari tuh ya malah nambah wawasan ya, pengetahuan agama pelan-pelan, walaupun Susinya nggak pinter banget ya belajar. Kita ya sama-sama belajar kan jadinya gitu ya kan. Sama-sama belajar, sama-sama bisa menguasai hati. Berdoanya juga yang enak-enak kan gitu sama Allah. Iya, betul. Malahan sekarang ya kan jadi penasaran itu kan, bah doa ini tuh gimana bah doa gimana? Yang tadinya aja jujur aja ya, minim Al-Fatihah aja nggak tahu lillahi ta'ala gitu kan. Akhirnya alhamdulillah. Akhirnya sekarang ngirim Al-Fatihah buat orang tua, buat para wali, buat keluarga gitu kan, buat kakek, buat nenek. Suatu hidayah kan. Kalau hidayah kan ketemunya nggak mesti direncanakan, kalau hidayah itu spontanitas kan gitu. Jadi istilahnya yang dulu dibaca di buku tuh sejarah-sejarah Islam tuh dulu kan di buku cuman apa iya gitu kan. Iya. Nah di sini ngelihat langsung, nyaksiin langsung gitu loh. Langsung memang ada gitu. Istilahnya pembuktian yang peninggalan pun ada gitu di sini. Kita itu tambah meyakinkan dengan keimanan kita. Jadi kalau udah tahu itu, kalau nggak dicari lebih dalam lagi ya. Makanya kalau baru mendengar dari mana itu masih mending tanya dulu benar sebelum memberikan apa, jangan sampai hoak ya, vonis yang negatif kan gitu. Iya.
belum tentu benarnya kan gitu. Kita cari kebenarannya kan gitu. Kayak kita jalan nih ada ceritanya jaga bayan katanya begini. Ayo ke sana ke jaga bayan kita lihat gitu kan. Iya. Kliwonan maksudnya apa? Ternyata kan bagus. Gitu setelah kita tahu maksud dari para wali dulu itu kenapa dia ada kliwonan, dia ada maulidan kan gitu. Malahan ya Susi dulu belajar sejarah itu ya kayaknya dulu males. Sekarang belajar sejarahnya langsung. Langsung Alhamdulillah. praktek langsung. Sejarah Islam langsung praktek di sini. Langsung Ya, insya Allah bisa menambah keimanan. Nggak tahu ya nanya. Insya Allah iya, insya Allah bisa nambah keimanan, akhlak insya Allah bisa lebih tambah baik, bisa lebih tawadu gitu kan hati itu. Setelah tahu perjuangan mereka itu ternyata berat. Kita ini udah enak kok, udah tinggal sholat aman, istilahnya gitu kan, udah nggak ada yang uber, nggak takut kita kan, ibaratnya kan sekarang nggak takut ya kan ya Bang? Jadi Ya. sekarang gini juga ya, ini bukan pengetahuan cuman buat Susi doang gitu kan, karena Susi juga punya teman-teman di sana yang pengen Masih tahu, awam, iya, masih yang masih awam gitu. Jadi ini bisa jadi pembelajaran buat Susi dan banyak orang gitu, teman-teman Susi juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Ya. Amin gitu ya kan. Kalau masih belum ada yang jelas, ya insya Allah nanti kalau tanyakan Bisa langsung tanya sama Abah. Jadi kelanjutannya yang namanya manusia itu punya unsur 7 doa yang paling utama. Apa itu Bah? Sejak dari dunia sampai akhirat itu cuma ada 7. Jadi yang tadi dibilangin pertama, salimna, minta diselamatkan di dunia dan di akhirat kan gitu. Kholisna, minta keikhlasan, hati-hati dalam diri pribadi kan gitu. Akhirlana, semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa saya, karena langkah-langkah kita ini selalu mengandung dosa istilahnya. Karena kita itu istilahnya bukan, katakan ya kata pribadi sih bukan malaikat, kalau bukan salah aja ya benar aja ya bukan malaikat. Iftahlana, dibukakan segala apa yang saya harapkan yang itu. Pertama kita hidup di dunia, mudah-mudahan dibukakanlah dalam soal dunia, terutama kan istilahnya minta katakan uang yang banyak kan gitu, dilancarkan, dimudahkan, dapatnya sih nanti Allah yang akan memberikan dengan cara kan gitu. Ahli kaduana, ya Allah tutuplah orang-orang yang mau berbuat jahat kepada saya, terutama setan-setan yang selalu menggoda hati dan pikiran saya. Itu minta ditutup, minta dibuang. Yang itu unsurnya selalu kami itu minta pertolongan kepada Allah. Nggak ada lagi sih yang ini bisa menolong kecuali dengan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Sabit imanana, di ujung kehidupan itu terutama sabit imanana, jadi ketetapan iman diri pribadi itu semoga meninggal dunia itu dengan keadaan iman kan gitu, intinya begitu. Jadi yang dari unsur 7 itu sudah mencakup semua gitu. Kalau mau dijabarkan satu persatu ya insya Allah panjang gitu. Ya kayaknya sehari semalam juga nggak nyampe gitu. Nggak Jadi cukup itu sih cuma unsur atau intinya aja. Tadi kalau dalam hal pribadi ya insya Allah misalnya tanya satu persatu itu ya insya Allah bisa diterangkan. Apa sih yang namanya salimna, apa sih yang namanya kholisna, kaitannya dengan apa aja kan itu. Jadi banyak, walaupun satu kalimat itu penjabarannya ya panjang. Panjang. Ya, bisa bisa satu buku lebih. satu buku aja.
puasa satu Iya, hari benar. nggak bakalan habis-habis karena berkaitan dengan ayat ini, berkaitan dengan hadis ini kan gitu. Jadi itu kan cuma intinya aja. Jadi intinya mah kita itu gimana caranya supaya jadi orang yang baik, kan gitu. Yang baik, yang selamat, yang selalu punya Nah, itikad ikhlas yang gitu. Iya. Kalau kita punya orang ikhlas kan enak hidupnya tenang, nggak ngerubetin orang mau ngomong apa kayak mau ngomong apa kayak Iya. masa bodoh. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kalau orang sih hanya cuma bisa ngomong kan gitu, Iya. baik ya diomong, jelek ya diomong kan gitu. Iya, orang mah cuma bisa ngomong, komentar sama nyuruh, Tapi nggak bisa menjabarkan. menjabarkan gitu, ya. nggak bisa, ngasih jalan juga kadang nggak mau, bantuin enggak, kan gitu. Jadi intinya hari ini banyak ya hikmah yang kita dapat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin segitu dulu ya, Abah. Mantap. Terima kasih Abah Yuk, udah sama-sama. ngasih tahu, Pandangan. ngasih pandangan, nambahin ilmu. Iya. Ya kan buat sayanya Iya. pribadi yang masih belajar gitu, masih paut gitu. Mudah-mudahan Barang-barang kelanjutannya masih belajar. bisa di ini lagi barangkali Biar ada yang Abah panjang diperlukan. umur, sehat terus. Amin ya rabbal alamin. Jadi semoga juga ya kan bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman Susi yang ada di sana. Jadi kan tahu sejarahnya Iya. wali ya kan yang ada di Cirebon ini gitu. Kan Pangeran Banten itu siapa gitu. Jadi ya insya Allah nanti kita bisa ke tempat yang lain ya Iya, Bang. insya Allah. Nanti kita bisa ke makam para wali yang lain, ke situs yang lain, yang Masih banyak bisa, situs-situs yang ini. situs-situs yang para punya wali sejarah. penyebar Iya. agama Islam di Cirebon gitu kan. Jadi cukup dulu ya, sekian. Terima kasih Abah ya. Sama-sama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.